Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu semua, di sini TKS IPA Salafus Sholih akan berbagi praktik baik mengenai disiplin positif. Mohon maaf ibu, kita di depan bukan Sebagai guru. Bukan sebagai guru, kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi agar bisa diterapkan di sekolah masing-masing ya Bu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Titi Dwi Oktaviani, guru untuk kelompok B, dan rekan saya Novi Hayati Saputri. Kebetulan di TKS IPA Salafus Sholih saya memegang kelas A. Praktik baik disiplin positif yaitu membuat keyakinan kelas TKS IPA Salafus Sholih. Latar belakang budaya positif merupakan kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah untuk mewujudkan tujuan merdeka belajar mencapai pelajar berprofil Pancasila. Dalam perjalanannya di sekolah, peserta didik diharapkan mampu menjadi insan-insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nilai-nilai tersebut dapat terwujud manakala adanya motor atau penggerak di suatu sekolah dalam melaksanakan budaya positif dan disiplin positif baik oleh peserta didik dan keteladanan yang ditunjukkan oleh guru. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dibuat keyakinan kelas bersama peserta didik. Disiplin positif. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Manfaat disiplin positif untuk tumbuh kembang anak diantaranya membentuk komunikasi yang sehat antar guru dan peserta didik terkait harapan atau ekspektasi, aturan dan batasan. Mengajarkan anak keterampilan sepanjang hidup, meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri anak untuk menghadapi tantangan, dan membentuk karakter anak yang berempati, sopan, dan saling menghormati. Untuk tantangan dan hambatan dalam menerapkan disiplin positif, di sini ada 4 poin. Poin pertama, anak mempunyai kosakata yang terbatas, bahkan masih sering menambahkan imajinasi dalam cerita mereka. Yang kedua, membentuk karakter butuh proses yang lama. Hari ini sudah bersikap sesuai kesepakatan, nilai atau norma. Besok bisa jadi akan melanggarnya. Kesabaran dan keyakinan guru menjadi kunci keberhasilan membentukkan karakter ini. Poin ketiga, masih banyak orang tua dengan paradigma hukuman. Mereka sering mengikuti yaitu ancaman ya. Anaknya akan mendapat hukuman dari guru. Yang terakhir, anak adalah pengamat yang baik, tapi penafsir yang buruk. Mereka meniru tanpa memikirkan apakah yang dia tiru baik atau buruk. Apa yang perlu diketahui sebelum menerapkan disiplin positif? 1. Pertama, kenali kekhasan anak. Disiplin untuk anak usia balita berbeda dengan anak yang usianya tentunya lebih besar. Anak berlahir dengan sifatnya masing-masing. Misalnya, ada yang mudah berkenalan dengan orang baru dan ada yang lambat mengenal orang lain. Yang kedua, pahami kebutuhan anak. Setiap anak memiliki kebutuhan dasar. Di antaranya itu ada makan, minum, tidur, atau main yang perlu dipenuhi. Misal, anak yang sedang kelelahan, mengantuk dan lapar akan sulit mengikuti aturan dan mematuhi kesepakatannya. Cara penerapan disiplin positif. Di sini ada 5 poin untuk cara penerapan disiplin positif. Yang pertama, buat aturan dan kesepakatan bersama, kemudian dirumuskan menjadi keyakinan kelas. Yang kedua, membuat konsekuensi dengan didiskusikan bersama-sama, yaitu antara guru dan juga murid yang mendiskusikannya. Yang ketiga, berikan pujian-pujian yang tepat
menjadi alat disiplin yang baik karena memberikan pengalaman belajar. Di sini tentunya memberikan pujian itu tidak harus dengan hadiah, karena di awal dihimbau tidak dengan hadiah. Seperti pujian misalkan mereka telah melakukan sesuatu yang di luar ekspektasi seperti itu. Membuang sampah pada tempatnya tanpa harus diminta. Kita beri pujian, wah, Angka hebat, sudah bisa membuang sampah pada tempatnya secara mandiri. Seperti itu, tanpa harus, Angka udah hebat, ibu kasih permen ya. Seperti itu. Yang keempat, menjalin komunikasi yang baik. Dan yang kelima, menjadi contoh yang baik. Karena tentunya kita sebagai pendidik, bukan dituntut lagi ya, ini dari lahiriah kita untuk memberikan tuntunan yang baik sebelum kita menyampaikan kepada anak-anak. 3 hal penting yang perlu dilakukan. 1. Menunjukkan sikap tegas dan konsisten sekaligus menunjukkan kasih sayang. 2. Memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dari kesalahan. 3. Melakukan komunikasi yang baik dan menghargai anak. Tentunya juga terdapat 3 hal penting yang perlu dihindari. 1. Menunjukkan sikap keras sehingga anak merasa takut dan rendah diri, atau menunjukkan sikap lembut sehingga anak menjadi manja. 2. Memberikan hukuman kepada anak ketika melakukan kesalahan. 3. Menciptakan hubungan yang tidak menyenangkan, misalnya memarahi atau menyindir. Jadi di penerapan disiplin positif ini kita harus memberikan reward tidak hanya berupa hadiah ya Bu. Juga kita tidak boleh memberi hukuman seperti itu. Jadi kira-kira bagaimana? Mari kita bahas lagi lebih dalam. Selanjutnya adalah membuat keyakinan kelas. Di sini sepertinya ibu-ibu sudah membuat kesepakatan kelas. Di sekolah masing-masing sudah ya? Oh ya, di kelasnya, Ya, di lembaganya masing-masing. Tentunya sudah diterapkan ya Bu ya. Nah, sebetulnya keyakinan kelas ini adalah dari kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu kan hanya berada di peraturan itu ya Bu. Nah, kalau keyakinan kelas ini sehingga itu sudah membekas pada diri anak, Menjadi karakter ya. betul. Jadi nanti kesepakatan kelas yang sudah ada kita buat menjadi keyakinan kelas seperti itu. Keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati oleh guru dan peserta didik untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang diterapkan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas harus berpihak pada peserta didik, dirumuskan bersama untuk membangun kemandirian mereka. Guru bertindak sebagai fasilitator. Keyakinan kelas dibuat secara universal yang mencakup berbagai aspek kesepakatan atau aturan yang sudah berlaku di dalam kelas. Keyakinan kelas yang dibuat bersumber pada kebutuhan peserta didik, menggali potensi positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas, dan benar-benar dengan sadar diyakini bersama. Kalimat yang digunakan berupa kalimat universal dan positif yang mudah diingat. Keyakinan kelas hendaklah bersifat singkat dan jelas. Yang kedua, mudah diingat. Yang ketiga, membacakan keyakinan kelas secara rutin. Selanjutnya yaitu relevan, berupa kalimat positif, dan yang terakhir inspiratif. Tujuan membuat keyakinan kelas ini ada 4. Yang pertama, menumbuhkan keterlibatan peserta didik dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Yang kedua, mewujudkan merdeka belajar berpihak pada peserta didik. Ketiga, menciptakan komunikasi segala arah
antar guru dan peserta didik. Yang keempatnya, membiasakan budaya dan disiplin positif. Pelaksanaan, pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat di sini ada 2 poin, yaitu ada guru dan peserta didik. Untuk pelaksanaannya hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, tempat PKSIT As-Salafus Sholih. Langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, diskusi kelas antar guru dan peserta didik. Nah, di sini guru dan peserta didik sama-sama duduk bersama, boleh melingkar, boleh memanjang untuk mengemukakan pendapat. Yang kedua, peserta didik diajak menyampaikan ide-ide terkait aturan atau kesepakatan. Nah, di sini tugas guru adalah mencatat apa yang mereka sampaikan. Ketiga, membuat kesimpulan secara universal menjadi keyakinan kelas. Keempat, menuliskan keyakinan kelas. Yang kelima, mendiskusikan konsekuensi apabila tidak melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Tentunya konsekuensi ini jauh dari hukuman yang memberatkan ya, misalkan kayak suruh berdiri di pojokan dengan kaki satu diangkat, seperti itu tidak. Dan yang terakhir, membuat dalam bentuk poster, menandatangani, kemudian ditempel di kelas. Hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, seperti yang tadi sudah ditayangkan di slide, untuk kelompok B sudah membuat keyakinan kelas. Tadi kan poinnya adalah mendiskusikan pihak yang terlibat, guru dan peserta didik. Lalu peserta didik menyampaikan ide-idenya dan tugas guru adalah mencatatnya. Berikut adalah ide-ide dari peserta didik kelompok B TKSIT As-Salafus Sholih. Ini bisa termasuk pembiasaan yang sering dilakukan ya Bu ya. Seperti berdoa, senam, menyiram tanaman, wudhu, sholat, mencuci tangan, menggosok gigi, membereskan kelas, tidak pukul, tidak tendang, tidak berebut, antri, sopan, saling menyayangi, simpan tas dan sepatu di tempatnya, membuang sampah pada tempatnya, santun, tidak boleh berkata kasar, dan jujur. Jadi apa yang dikatakan oleh murid kita catat semua, seperti itu. Nah, seperti ini ya Bu, ide-ide dari mereka kita tuliskan di papan tulis. Jadi biar mereka merasa apa ya, ikut dilibatkan ketika membuat keyakinan kelas. Jadi mereka akan timbul rasa bertanggung jawab, seperti itu. Setelah ide-ide yang tadi disampaikan, kita buat kesimpulan universal menjadi keyakinan kelas. Di antaranya yaitu selalu bersyukur kepada Allah. 2. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. 3. Saling menyayangi dan menghormati. 4. Berakhlak mulia. Keyakinan kelasnya pun kita tulis dulu di papan tulis. Jadi kita diskusikan seperti itu. Hasil diskusi dari konsekuensi apabila tidak melaksanakan keyakinan kelas. Ketika mereka sudah menyebutkan idenya tadi, sudah kita buat keyakinan kelasnya, lalu kita tanyakan, kira-kira konsekuensinya apa? Mungkin anak-anak tidak mengerti apa arti kata konsekuensi ya Bu. Kita sampaikan, tadi kan teman-teman sudah menyampaikan, misalkan harus bersyukur kepada Allah. Ya, itu kan berarti dari poin tadi ya Bu, berdoa, wudhu, sholat, jadi kita masukkan menjadi bersyukur kepada Allah. Nah, apabila teman-teman tidak melakukan itu atau lupa, bagaimana? Kata mereka, baca doa dan sholat tidak khusyuk, jadi konsekuensinya membaca istighfar Bu, dan mengulanginya. Maksudnya bukan mengulangi kesalahannya, tapi mengulangi mungkin sholatnya agar tidak bercanda lagi gitu Bu. Lalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Hasilnya kan kalau kita tidak menjaga, lingkungan menjadi kotor, bau, nanti juga bisa jadi sakit. Lalu konsekuensinya apa? Apa yang harus teman-teman lakukan agar tidak terjadi seperti itu?
Lalu kata mereka, dibersihkan dulu Bu sebelum pulang. Seperti itu. Nanti nggak punya teman atau bestie. Konsekuensinya saling mengingatkan, terus saling minta maaf, dan tidak mengulanginya lagi. Seperti itu kata mereka. Lalu ketika berantakan, konsekuensinya bagaimana? Harus dibereskan, dirapihkan. Lalu tidak disayang Allah, tidak dipercaya, konsekuensinya harus baik. Seperti itu. Jadi apa yang mereka ucapkan kita tulis saja Bu, seperti itu. Jadi nanti baru kita buat kesimpulannya. Nah inilah dokumentasinya. Dari awal tahap diskusi, menyampaikan ide, membuat kesimpulan, lalu membuat konsekuensi, dan setelah selesai keyakinan kelas itu dibuat, konsekuensinya juga sudah disepakati. Lalu Bu Guru membuat posternya seperti ini. Jangan lupa untuk ditandatangani oleh seluruh pihak yang terlibat. Untuk kelompok B ada 14 anak. Jadi masing-masing anak bisa menuliskan namanya atau tanda tangan. Mungkin anak TK belum bisa ya Bu tanda tangan. Jadi mereka menuliskan namanya masing-masing. Juga di situ ada tanda tangan ibu gurunya. Jadi artinya mereka sudah sepakat dan sudah setuju. Berdoa, dulu ya. Ada berdoa. Terus apa lagi ya? Nah ibu-ibu, jadi begitulah keadaan ketika membuat keyakinan kelas. Dari mulai diskusi bersama-sama, lalu membuat kesimpulan universal, lalu konsekuensi, penandatanganan, dan penempelan. Jadi biar keyakinan kelas yang sudah kita buat bisa Terrealisasi. Ya, bisa dipahami oleh anak. Jadi kita bacakan setiap hari. Makanya kenapa kita buat kesimpulan universalnya itu dengan kata yang singkat, padat, dan jelas, kayak gitu Bu. Jadi insya Allah kalau dibaca setiap hari bisa terbiasa. Mungkin kesulitannya adalah ketika berdiskusi ya Bu ya, bersama anak-anak. Karena di PMN sendiri, di umpan baliknya ya Bu, kita harus menanyakan kepada anak. Sedangkan bahasa di PMN itu kan bahasa formal. Kita aja sulit untuk memahami. Bagaimana untuk ketika kita tanyakan kepada anak seperti itu. Ya jadi begitulah hasilnya. Jawab anak seperti itu, ya sudah kita tulis. Selanjutnya untuk dampak positif pembuatan keyakinan kelas, ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, terciptanya komunikasi harmonis antar guru dan peserta didik. Selanjutnya, motivasi belajar peserta didik meningkat setelah mereka diajak berdiskusi terkait hal-hal positif untuk membangun budaya dan disiplin positif. Berikutnya, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik tercipta dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama secara sadar dan struktur. Siswa mengenal bahwa konsekuensi bukan hukuman, namun akibat dari tindakan yang tidak tepat yang melanggar keyakinan kelas. Terakhir, terciptanya suasana belajar yang menyenangkan karena setiap siswa mendapat kesempatan yang sama untuk belajar. Refleksi. Dengan adanya keyakinan kelas, pertama, guru bisa lebih mudah mengontrol peserta didik karena setiap kegiatan yang mereka lakukan selalu dihubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Selanjutnya yaitu pembelajaran lebih menyenangkan dan menimbulkan aura positif. Walaupun sudah terbentuk keyakinan kelas, namun guru harus tetap mengingatkan peserta didik untuk selalu mematuhi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi intinya kita itu jangan bosen-bosen untuk mengingatkan ketika mereka lupa, ya lupa dengan keyakinan yang sudah dibuat secara bersama-sama. Karena di situ kan di awal sudah ada keyakinan kelas yang sudah disepakati apa dan konsekuensinya apa, seperti itu. Karena ini kembali lagi ke mereka, karena dari mereka yang membuat,
kita yang mengingatkan seperti itu. Rencana tindak lanjut dengan adanya keyakinan kelas, pertama, menuntun diri dan peserta didik untuk mematuhi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Selanjutnya, mengupload bukti penyusunan keyakinan kelas di PMM sebagai praktik baik yang disebar di seluruh guru di Indonesia. Berikutnya adalah menyebarkan pemahaman tentang disiplin positif, yaitu pembuatan keyakinan kelas kepada rekan sejawat di TKSIT As-Salafus Sholih maupun kepada lembaga lain, baik di lingkungan gugus, Ormit maupun PKG. Demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu yang hebat hari ini. Alhamdulillah ya, jadi tercerahkan nih mengenai praktik baik tentang disiplin positif mengenai keyakinan kelas yang diterapkan di kelas masing-masing. Mungkin sejauh ini kalau boleh saya sedikit bercerita, kalau di kelas saya mungkin hanya sebatas peraturan kelas yang belum sampai ke bentuk keyakinan gitu ya. Alhamdulillah di TK Islam Nurul Iman juga sudah ada peraturan kelas, biasanya dibentuk ketika awal pembelajaran. Tujuannya untuk mendisiplinkan anak dan paham dengan aturan-aturan di kelas masing-masing seperti itu. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pada kegiatan yang kedua, yaitu pembuatan aksi nyata mengenai perencanaan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Haji Ratiwi. Kepada Ibu Haji dipersilakan.